Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin wa man jahada fi sabilihi ila yaumiddin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ikhwani fillah rahimakumullah. Tak lupa senantiasa kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia dan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Salam salawat semoga tetap tercurah limpah kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan seluruh pengikutnya yang istiqamah menjalankan sunnah-sunnahnya hingga yaumul qiyamah. Akhwani fillah rahimakumullah. Melanjutkan pembahasan kita sebelumnya berkaitan dengan penjelasan kitab Syarhus Sunnah yang ditulis oleh Imam Al-Barbahari. Qala al-muallif berkata, wal imanu bil mizani yaumal qiyamati yuzanu fihil khairu wasyarru lahu kiffatani wa lahu lisan. Wal imanu, dan beriman, bil mizani, dengan mizan, timbangan. Timbangan yang dimaksud di sini adalah mizan di hari kiamat. Yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Dan beriman dengan mizan pada hari kiamat. Yuzanu fihi al-khairu wasyarru, yang mana kebaikan dan keburukan akan ditimbang di dalamnya dengan timbangan itu, mizan tersebut. Lahu kiffatani, yang mizan itu memiliki dua daun timbangan. Daun timbangan, tempat untuk menimbang. Walahu lisan, dan mizan itu memiliki neraca. Di antara keyakinan yang kemudian diyakini oleh ahlu sunnah wal jamaah adalah bahwa ahlu sunnah meyakini, kaum mukmin, orang-orang mukmin meyakini bahwa kelak di hari kiamat akan ditegakkan mizan. Kapan? Setelah hisab. Ketika seseorang telah selesai dihisab, dihitung segala amal perbuatannya yang pernah dia lakukan di dunia, dan tidak ada satupun perbuatan yang luput dari perhitungan Allah Subhanahu wa taala, maka setelah itu ditimbang amal baik dan amal buruk. Setelah dihisab, ada yang hisabnya cepat, mudah. Yuhasabu hisabai yasira, dihisab dan hisab yang cepat. Ada hisab yang lama. Dan ada orang yang masuk surga tanpa hisab. Nah, ini paling mulia, orang-orang yang masuk surga tanpa hisab. Ikhwani fillah rahimakumullah. Nah, muallif berkata, wal imanu bil mizani yaumal qiyamah, dan di antara keyakinan orang mukmin itu adalah beriman, meyakini akan adanya mizan pada hari kiamat. Setelah seseorang dihisab kemudian ditimbang di mizan. Di antara dalil yang menjelaskan tentang adanya mizan di hari kiamat, tepatnya ketika di mahsyar, sebelum akhirnya
mereka dipersilahkan untuk melewati titian sirat yang insyaallah penjelasannya di penjelasan yang akan datang, maka mereka ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala baik sama buruknya, mana yang lebih berat di antara keduanya. Dalilnya yang pertama adalah Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 8. Al-A'raf ayat 8. Bisa sambil tulis. Al-A'raf ayat 8. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal waznu yauma idzinil haqq. Dan timbangan pada hari itu al-haqq adalah benar adanya. Timbangan pada hari itu yaitu pada hari kiamat itu memang betul-betul adanya. Faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Maka barang siapa orang-orang yang timbangan amal kebaikannya itu berat, maka mereka adalah orang-orang yang beruntung. Orang-orang yang timbangan amal kebaikannya itu lebih berat daripada timbangan amal keburukannya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Wa man khaffat mawazinuhu, dan orang yang ringan timbangan amal kebaikannya, faulaika alladzina khasiru anfusahum, maka mereka itulah orang-orang yang merugikan diri sendiri, merugikan diri mereka sendiri, bima kanu biayatina yadlimun, yang disebabkan karena mereka zalim terhadap ayat-ayat kami. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal waznu yauma idzinil haq. Pada hari itu, pada hari kiamat, al waznu timbangan itu betul-betul benar adanya. Ini firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-A'raf ayat 8. Ini dalil bahwa di akhirat itu memang betul-betul ada mizan dan ditimbang amal kebaikan dan amal keburukannya. Ayat yang lain, surat yang setelah kita hafal dalam Al-Qur'an, ayat dalam Al-Qur'an surat Al-Qari'ah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa amma man thaqulat mawazinuh, maka adapun orang-orang yang berat timbangan amal kebaikannya, fahuwa fi 'ishatir radiyah, maka mereka ada pada kehidupan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana? Surga. Kehidupan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat, surga. Tetapi wa amma man khaffat mawazinuhu, siapa orangnya yang timbangan amal kebaikannya itu ringan, lebih berat timbangan amal keburukannya, ringan timbangan amal kebaikannya, fa ummuhu hawiyah, maka tempat tinggal mereka adalah neraka hawiyah. Ini juga dalil bahwa memang manusia itu akan ditimbang amalnya di akhirat, tidak dibiarkan begitu saja. Kecuali orang-orang yang masuk surga tanpa hisab, ya tidak dihisab, berarti tidak ditimbang langsung. Allah Subhanahu wa taala masukkan seseorang itu ke dalam surga. Tapi orang yang dihisab, maka mereka akan ditimbang. Berapa amal baiknya, berapa amal buruknya, apakah kemudian amal baiknya lebih berat daripada amal buruknya, sehingga kemudian Allah Subhanahu wa taala masukkan ia ke dalam surga, ataukah ternyata amal buruknya lebih berat daripada amal baiknya, sehingga Allah Subhanahu wa taala masukkan ia ke dalam neraka. Jika tidak Allah Subhanahu wa taala ampuni, maka ditimbang terlebih dahulu berapa amal yang telah ia peroleh ketika ia hidup di dunia. Yang kedua, yang ketiga, di antara dalil yang menunjukkan bahwa mizan, timbangan pada hari kiamat itu ada, itu adalah sebagaimana hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Imam Ibnu Majah, Imam Ahmad dan Imam Ibnu Hibban, tentang kisah seorang laki-laki yang dia membawa catatan amal keburukan 99 gulungan.
catatan amal keburukan. Hadis ini kemudian sering dikenal dengan sebutan hadithul bitaqah. Hadis bitaqah. Bitaqah itu kalau kita alih bahasakan ke dalam bahasa Indonesia, maka bitaqah itu artinya adalah kartu. Kartu apa? Wallahu a'lam. Hadisnya namanya hadis bitaqah karena di dalamnya menceritakan tentang adanya bitaqah yang dimiliki oleh seseorang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa kelak di akhirat nanti akan ada orang yang menghadap ke hadirat Allah Subhanahu Wa Taala dengan membawa catatan amal keburukan yang sangat banyak. Enggak hanya banyak, sangat banyak. Bahasa tembara ini ku wakeh, ukih, saking akehnya, saking banyaknya, banyak, mubalaghah, saking banyaknya sampai disebutkan bahwa catatan amal buruknya itu sampai 99 gulungan. 99 gulungan. Dan 99 gulungan itu adalah seluruhnya catatan amal buruk. Tidak tanggung-tanggung. Satu gulungan. Ketika satu gulungan itu dibentangkan qad saddal ufuk. Qad maddal basar. Maka sejauh mata memandang. Sejauh mata memandang niku berarti tidak tahu ujungnya di mana. Saking panjangnya gulungan itu. Saking panjangnya. Dan itu seluruhnya adalah catatan amal keburukan. Dan itu tidak hanya satu. Ada 99 gulungan. Betapa banyaknya amal keburukan yang dia lakukan. Maka sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala kemudian bertanya kepada orang ini, "Hallaka min hasanah?" Apakah kamu punya amal kebaikan? Hamba ini mengatakan, "La, tidak, sudah pasrah." Karena amal keburukannya sudah banyak seperti ini, maka dia pasrah. Tidak ada. Padahal sebenarnya dia punya. Cuma dia tidak mempedulikan amal yang pernah dia lakukan itu karena melihat amal keburukannya yang telah banyak. Maka ternyata hamba itu memiliki satu amal kebaikan. Amal kebaikan itu tercatat di satu bitaqah, kartu. Kalau tadi amal buruknya itu ada 99 gulungan, di mana satu gulungan itu kalau dibentangkan itu sejauh mata memandang, maka orang ini ternyata juga punya kebaikan, dan kebaikan itu tercatat di satu kartu. Karena tidak butuh gulungan, karena catatan amal kebaikannya tidak banyak. Fatudau fi kiffah, maka kemudian bitaqah itu, catatan amal kebaikan itu diletakkan di satu daun timbangan. Wa tudha'us sijillatu fi kiffatin, dan 99 gulungan itu juga diletakkan di daun timbangan yang satunya. Yang satu amal kebaikan, yang satu adalah amal keburukan. Fatarjahul bitaqah, dan ternyata bitaqahnya yang jelek. Artinya apa? Bitaqahnya itu lebih berat daripada amal keburukannya, sehingga nanti yang ditimbang adalah bukan jumlahnya berapa, tetapi beratnya seberapa. Hitungannya bukan hitungan jumlah, tetapi hitungannya adalah hitungan berat. Bisa jadi banyak dan berat, tetapi bisa jadi banyak itu ternyata ringan. Bahkan ada orang yang membawa amal kebaikan yang sangat banyak, tidak hanya ringan, bahkan tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "La alamanna aqwamun
ya'tuna yaumal qiyamati bihasanat. Sungguh aku tahu kelak di akhirat nanti akan ada orang yang membawa amal kebaikan yang sangat banyak, hasanat, kebaikan yang sangat banyak. Amsal jibal tihamah, saking banyaknya seperti gunung tihamah, besar, yang putih. Tetapi Allah Subhanahu wa taala fayaj'aluhallahu azza wa jalla haba'an manthura. Allah Subhanahu wa taala jadikan amal itu bagaikan debu-debu yang berterbangan. Tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada nilainya sedikit pun di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wal a'yadu billah, dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari semua itu. Nah, ternyata ada orang yang kemudian membawa amal kebaikan yang banyak jumlahnya, tetapi tidak ada nilainya. Jangankan nilainya, jangankan berat, nilainya saja tidak ada. Maka tidak ada beratnya sama sekali. Maka yang dihitung itu bukan jumlahnya berapa, tetapi beratnya berapa. Maka kemudian kita kenal di bulan Ramadan ini, kita kenal dengan istilah ada malam yang disebut dengan malam Lailatul Qadar, malam kemuliaan. Yang satu malam itu khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, sama jumlahnya, misalnya satu ayat yang dia baca di malam lain dan satu ayat yang dia baca di Lailatul Qadar, sama jumlahnya, tetapi beratnya bisa sangat berbeda sekali. Maka bukan jumlah yang kemudian dijadikan sebagai patokan, tetapi berat. Hanya kemudian kita tidak bisa menghitung kadar beratnya, maka kita perbanyak amal ibadah. Yang insya Allah semakin banyak jumlahnya, harapannya semakin berat, karena seandainya ini ringan, tetapi kemudian dilakukan secara banyak, maka bisa jadi berat. Kata pepatah bahasa Jawa, bahasa Indonesia, sedikit-sedikit lama-lama menjadi begitu. Maka Allah Subhanahu wa taala akan timbang amal kebaikan dan keburukannya, beratnya lebih berat mana. Maka dalam ayatnya disebutkan sakulat, berat mana. Fa amma man sakulat mawazinu, siapa yang timbangan kebaikannya sakulat, lebih berat. Bukan yang kasurat, lebih banyak, tidak, tapi sakulat, lebih berat. Ikhwani fillah rahimakumullah, itu dalil yang ketiga di antara dalil bahwa di akhirat nanti memang Allah Subhanahu wa taala akan tegakkan mizan untuk menghitung amal kebaikan yang pernah dilakukan oleh manusia. Di antara dalil yang lain bahwa manusia itu, bahwa di hari kiamat itu akan Allah Subhanahu wa taala tegakkan timbangan untuk menghitung amal kebaikan yang pernah dilakukan oleh manusia dan amal keburukan yang pernah dilakukan olehnya. Di antara dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalimatani, ada dua kalimat, habibatani ilar rahman, yang dua kalimat ini dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, khafifatani 'alal lisan, yang ringan diucapkan oleh lisan. Dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ringan diucapkan oleh lisan. Nah, ini poinnya ada di sini. Saqilatani fil mizan, berat di timbangan. Dua kalimat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ringan diucapkan oleh lisan dan berat ketika ditimbang di mizan. Thaqilatani fil mizan, dua kalimat ini berat kalau ditimbang di mizan. Apa? Subhanallahi wa bihamdih, subhanallahil azim. Satu, subhanallahi wa bihamdih, maha suci Allah dan dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Dua, subhanallahil azim, maha suci Allah Subhanahu wa taala yang maha agung. Dua kalimat, subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Dalam dua kalimat ini terkandung tasbih dan terkandung
tahmid, subhanallah, mensucikan Allah Subhanahu wa taala, tasbih, dan bihamdih, memuji Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata dua kalimat yaitu kalimat tasbih dan kalimat tahmid itu adalah kalimat yang ini satu-satunya ibadah yang akan tetap dibawa sampai surga. Di surga itu tidak ada ibadah sholat. Tidak ada sholat di surga, karena sholat itu dilakukan di dunia. Puasa Ramadan di surga, tidak ada puasa Ramadan di surga. Di surga itu tempat seseorang itu manen, bukan tempat seseorang itu menanam. Dunia itu tempat seseorang menanam dan tidak memanen. Surga itu tempat seseorang memanen. Maka di surga tidak ada menanam. Sholat tidak ada. Puasa tidak ada puasa. Zakat, infak, sedekah, wakaf, hibah, dan saudara-saudaranya tidak ada. Mau sedekah kepada siapa? Padahal di surga itu kenikmatannya sudah luar biasa, tiada tara, dan tidak ada orang yang butuh sedekah. Haji mau muteri apa? Muteri Ka'bah. Ka'bah itu ada di bumi. Di surga tidak ada ibadah, sholat, zakat, puasa, haji, dan tidak ada segala macam ibadah kecuali satu ibadah yang akan tetap abadi selama-lamanya di surga. Apa? Zikir berupa tasbih dan tahmid. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda menjelaskan tentang orang-orang yang masuk ke dalam surga. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya'kulu ahlul jannati fiha. Penduduk surga itu mereka makan di surga. Wa yashrabuna, mereka minum di dalam surga. Wala yabulun, mereka tetapi tidak kencing. Wala yataghawatun, mereka juga tidak berak, BAB, tidak. Wala yamtahitun, dan mereka juga tidak umbelen, meler, tidak. Tetapi makanan dan minuman yang mereka makan itu akan berubah menjadi keringat yang harumnya lebih harum daripada minyak kasturi. Nah, kemudian Rasulullah bersabda, yulhamunat tasbihu wal hamdu kama tulhamunan nafas. Mereka penghuni surga itu mereka akan diilhamkan untuk bertasbih dan bertahmid kama tulhamunan nafas, sebagaimana kalian di dunia diilhami untuk bernafas. Orang di dunia bernafas itu tidak niat, dia secara otomatis bernafas, diilhamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk refleks bernafas. Maka seperti itulah Allah Subhanahu wa taala akan mengilhamkan orang-orang yang telah masuk ke dalam surga untuk bertasbih dan bertahmid. Kalimat ini yang akan tetap abadi sampai kiamat. Dan ternyata tasbih dan tahmid sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan, subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim, ini kalimat yang memenuhi timbangan, berat di mizan. Nah, ikhwani fillah rahimakumullah, hadis ini menjadi dalil bahwa ada mizan. Karena Rasulullah bersabda, kalimat ini berat di timbangan, berarti timbangan itu betul-betul ada. Ini pemahaman kita. Di antara dalil yang lain, yang ke-5, hadis yang kemudian diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, at-tahuru syatrul iman. Kesucian itu merupakan bagian dari iman. Walhamdulillahi tamla'ul mizan, dan kalimat alhamdulillah tamla'ul mizan, memenuhi mizan, timbangan. Ini dalil, berarti mizan itu ada. Dalil yang lain yang ke-6 sebagaimana kemarin kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya, bahwa
Rasulullah bersabda tentang imannya Abu Bakar, la wuzina imanu Abi Bakr fi kiffah wa wuzina imanu hadhil ummah fi kiffah la rajaha imanu Abi Bakar. Seandainya imannya Abu Bakar diletakkan di satu daun timbangan dan imannya seluruh umat manusia selain para nabi itu diletakkan di satu daun timbangan yang lain, maka lebih berat imannya Abu Bakar. Ini dalil juga menunjukkan bahwa mizan itu ada, timbangan itu ada. Maka muallif Imam Al-Barbahari beliau menjelaskan dalam kitab Syarh Sunnah, wal imanu bil mizani yaumal qiyamah, dan di antara keyakinan kita itu adalah beriman tentang adanya mizan pada hari kiamat. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.